Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paranormal yang satu lagi pawang hujan. Pelaku sama pelaku dan pengguna. Ya. Ada yang lain? Cara untuk ruqyah mempan ya. Ya. Baik, saya kira itu sementara ya, jawab langsung dari guru kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan ya, Bapak Ustaz Misbah. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kaitan dengan paranormal, hukum bagi pelaku paranormal juga pengguna daripada paranormal tadi. Jadi paranormal ini di dalam bahasa Arab atau ilmu hadisnya dikatakan arraf ya, arrafan. Jadi bukan sihir, bukan tukang santet kalau paranormal. Jadi dalam bahasa Arab itu adalah arraf ya. Jadi ini tentu ada ya hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang datang kepada tukang dukun, dalam bahasa Arabnya kahin ya, au arrafan atau paranormal, ini ya orang ini akan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditolak ya, artinya sholatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi ini menunjukkan bahwa yang melakukan paranormal dengan si ya penggunanya tadi sama-sama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah melakukan ya dosa besar. Berarti mendapatkan ya dosa besar yang harusnya dihindari oleh setiap orang yang beragama Islam. Demikian juga kaitan dengan masalah pawang hujan. Pawang hujan itu mungkin maksudnya berdoa supaya tidak turun hujan kan ya. Ya. Kalau ya kita melihat tentu yang diucapkan ketika doanya itu bagaimana? Sebab ada kemungkinan mungkin kalau kita kan ketika mau ada hajatan ya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan jangan sampai turun hujan. Yang diminta tauhid ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak masalah karena ada ayat ud'uni astajib lakum, surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kamu kepadaku ya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Berarti kan kita disuruh kepada Allah untuk meminta. Bahkan katanya Allah Ta'ala itu senang kalau diminta, beda dengan manusia ya. Wallahu yaghdab in tarakta su'alah wa ibnu adam hina yus'alu yaghdabu. Allah Ta'ala itu senang kalau diminta, sementara anak Adam manusia tidak senang kalau diminta ya. Tapi kalau Allah semakin sering diminta justru semakin senang. Nah, jadi ketika kita ada keperluan supaya hujan ini jangan sampai turun sehingga hajatan kita biar sukses, ya tentu kalau mintanya hanya kepada Allah, tidak musyrik, ya jelas itu menjadi ibadah, justru dapat pahala. Tapi ketika si tukang pawang hujan ini mintanya kepada sesuatu selain Allah atau kepada Allah dan kepada sesuatu, ya, apakah kepada jin atau genderuwo atau makhluk yang lain, yang jelas ini menjadi musyrik. Berarti minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu nah si pelakunya si penggunanya juga ya orang itu berarti sudah menyuruh supaya berbuat syirik tadi, itu menjadi seolah-olah membantu kepada kemusyrikan tadi. Nauzubillah min. Jadi dilihat apa yang diucapkannya atau yang waktu doanya itu. Kalau tauhid kita terima, ditolerir, tapi kalau misalnya sudah syirik, bau-bau syirik, ya kita harus
tolak ya, karena akan jatuh kepada dosa besar. Kemudian yang selanjutnya mengenai kaitan dengan tadi suami istri kurang harmonis, kemudian ruqyah. Tapi ketika di ruqyah ini kok enggak mempan-mempan ya? Bagaimana ya caranya supaya mempan? Pak Raid. Ya. Pak Raid ini. Ya, jadi untuk masalah supaya mempan ini memang tidak semua orang ya bisa. Kenapa? Karena untuk meruqyah ini ada hubungankan dengan doa, artinya mohon kepada Allah. Nah, untuk doa supaya istilahnya manjur ini ya, supaya manjur ini ternyata ada persyaratannya. Persyaratannya itu selain istilahnya makanan kita memang selalu halal, minuman kita selalu halal ya, kemudian pakaian kita juga dari yang halal. Itu diantara syarat supaya manjur doa kita. Karena dalam hadis sahih dikatakan ketika ada orang yang berdoa kepada Allah ya sampai luar biasa berdoa, tapi kalau makanannya halal, wa gudiya biharam, tapi makannya dari yang haram, fa anna yustajabu, kata Nabi, mana mungkin akan dikabulkan doa permintaannya tadi. Nah, ini ada, sehingga ada kemungkinan mungkin muhasabah kepada diri kita. Oh, berarti masih ada makanan kita yang kurang halal tadi, yang syubhat dan sebagainya, sehingga menjadi agak kurang ya, tumpul lah doa kita hingga langsung diijabah oleh Allah. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim ada sabda Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Yang artinya ud'ullaha, kalian harus mohon kepada Allah ya, berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian sendiri harus yakin akan dikabulkannya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala la yastajibu doaan, tidak akan mengabulkan doa seseorang min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, yang tidak konsentrasi. Nah, sehingga ada kemungkinan kalau misalnya Bapak Raid ini makanan sudah halal, minuman sudah halal, pokoknya ya sudah halal, tapi ada kemungkinan ketika berdoanya itu tadi kurang khusyuk ya, kurang konsentrasi, kurang memahami apa yang dibacakan dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Nah, maka ketika kita sudah mantap ya makanan minuman halal dan ditambah lagi dengan tadi konsentrasi penuh, insya Allah tentu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan segera apa yang kita ucapkan itu akan manjur ya. Ya, ini mungkin tidak ubahnya seperti orang yang kesurupan juga ya, kesurupan. Jadi ketika santri baru masuk dulu, apalagi saya ketika di pesantren Al-Hamidiyah yang di dekat DTC itu kan saya jadi kepala pesantren dulu sebelum punya pesantren sendiri di Darus Sholihin di Bedahan. Itu saya jadi kepala pesantren di Al-Hamidiyah. Itu hampir, karena katanya dulu di situ tempat ya pohon kebun bambu, ya banyak bambu, sehingga banyak jin-jin itu mungkin yang merasa terusik ya. Nah, yang saya alami dari ketika menerima santri baru itu beberapa tahun, dari tanggal 1 sampai 40 hari itu ada aja yang kesurupan. Kadang-kadang di kelas sedang belajar, terutama dari santri putri ya, banyak sekali kesurupan. Nah, sehingga ketika kita istilahnya mendatangi ya si santri supaya sembuh lah. Betulan waktu itu saya ke Mekah, waktu musabaqah ya, musabaqah tingkat internasional di Mekah itu, tahfidz dan tafsir. Dalam waktu refreshing itu kami waktu itu diajak ya, diantar oleh sekarang ini mantan Menteri Agama ya, di Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Al-Munawar, bukan Akil Siroj ya. Itu diantar ke toko kitab yang ada di Mekah.
waktu itu di antara sekian banyak yang kami beli itu ada namanya kitabnya Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi nama kitabnya namanya di Mekah yang belinya. Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Karya Imam Jaluddin As-Suyuti. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Depoknya, Luqatul Marjan itu menemukan Intan Mutiara fi Ahkamil Jan dalam hukum-hukum yang ada hubungan dengan masalah jin. Jadi dari mulai awal sampai akhir kitabnya itu lebih tebal dari ini kitabnya. Dari awal sampai akhir itu menceritakan masalah jin, dari mana penciptaannya, bagaimana dia makannya, minumnya, apakah dia ada pernikahan di kalangan jin dan sebagainya. Itu dibahas oleh Imam As-Suyuti yang mengarang separuh tafsir Jalalain itu. Termasuk juga cara bagaimana supaya mengusir ya tordul jin ini, mengusir jin ketika misalnya ada yang kesurupan. Ada ini wiridnya ya, sehingga saya baca ya baca. Kalau kita konsentrasi menuh khusyuk pada Allah, ya langsung si anak bereaksi ya, bahwa si setannya itu, si jinnya mau keluar kena bacaan-bacaan tadi. Tapi kalau orang konsentrasi mungkin agak lambat ya keluarnya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita istilahnya makanan kita halal, kita dari yang halal, bahkan sebelum kita wirid tadi itu kita wudhu dulu ya. Kalau perlu kita salat hajat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah ya dengan mantap, ya Allah mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bisa cepat dikabul misalnya. Jadi insya Allah dengan penuh konsentrasi tadi akan ya istilahnya bereaksi cepat ya. Tapi kalau misalnya makanan kita masih campur aduk dengan yang syubhat, dengan yang haram, ditambah doanya juga enggak pasti, ditambah enggak konsentrasi, ya memang jadi agak sulit untuk istilahnya bereaksi tadi dengan cepat. Itu jadi tata caranya saya sudah jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan nanti ya kalau tata cara ini dilakukan dengan baik, menjadi cepat bereaksinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waqfatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.